Jadi kata-kata ta'aruf zaman sekarang ini seringkali disalahgunakan oleh para pemuda untuk melegalkan pacaran. Padahal pacaran di dalam Islam itu tidak ada. Kalau ta'aruf ataupun pacaran itu diartikan proses menuju pernikahan, maka itu diperbolehkan oleh agama asalkan tidak ada pelanggaran di dalam proses tersebut. Bagaimana pandangan panjenengan mengenai fenomena pacaran Islami yang sedang viral belakangan ini, Pak? Ya, kalau pacaran Islami itu diartikan dengan bebasnya komunikasi antara laki-laki dan perempuan, maka itu tidak diperbolehkan oleh agama. Contoh seperti apa? Komunikasi laki-laki dan perempuan tanpa ada batas. Kemudian setelah komunikasi dia keluar bareng, makan bareng tanpa ditemani oleh saudara maupun teman-temannya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan menurut agama. Rasulullah berpesan, jangan sekali-kali laki-laki dan perempuan ini berdua-duaan. Kalau laki-laki berdua-duaan, maka yang ketiga adalah setan. Kalau nanti yang ketiga adalah setan, maka dia akan tergoda dan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Yang kedua, Ustadz, sekarang kan banyak yang menyamakan pacaran Islami dengan ta'aruf. Kalau kita memandang hal itu adalah sama. Nah, apakah konsep tersebut itu benar, Ustadz? Ya, seperti kita pacaran, tapi kan kita saling mengingatkan sholat, sahur, dan lain sebagainya. Ya, jadi kata-kata ta'aruf itu muncul atau diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Hujurat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini yang artinya, wahai manusia, telah aku jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling bisa mengenal, dan sesungguhnya yang lebih mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kata-kata ta'aruf di dalam ayat ini yang diinginkan adalah ta'aruf saling mengenal di antara satu suku dan suku yang lain, bangsa satu dan bangsa yang lain. Misalnya, Allah memang menjadikan antara keturunan Nabi Adam itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada bangsa Persia, ada bangsa Quraisy, ada bangsa yang lain. Kalau di Indonesia ada suku Jawa, ada suku Sunda, Kalimantan, dan selainnya. Mereka ini dipisah-pisahkan di antara suku agar bisa saling mengenal. Nah, untuk mudah mengenal, dia itu berasal dari mana? Oh, ini dari suku Jawa, ini dari suku Sunda, ini dari suku mana? Atau dikenal dengan nasabnya, misalnya nasab saya misalnya, atau namanya Muhammad bin Abdillah. Oh, ini Muhammad bin Idris. Jadi dikenal dengan nasabnya atau ayahnya. Orang itu bisa dikenal kalau melalui nasab atau melalui suku. Nah, inilah yang dikatakan ta'arufu, yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu ta'aruf, mengenal antara satu bangsa dan satu bangsa yang lain. Jadi kata-kata ta'aruf zaman sekarang ini seringkali disalahgunakan oleh para pemuda untuk melegalkan pacaran. Padahal pacaran di dalam Islam itu tidak ada. Kalau ta'aruf ataupun pacaran itu diartikan proses menuju pernikahan, maka itu diperbolehkan oleh agama asalkan tidak ada pelanggaran di dalam proses tersebut. Jadi kata-kata ta'aruf zaman sekarang ini seringkali disalahgunakan oleh para pemuda untuk melegalkan pacaran. Padahal pacaran di dalam Islam itu tidak ada. Kalau ta'aruf
ataupun pacaran itu diartikan proses menuju pernikahan, maka itu diperbolehkan oleh agama asalkan tidak ada pelanggaran di dalam proses tersebut. Jadi kata-kata ta'aruf zaman sekarang ini seringkali disalahgunakan oleh para pemuda untuk melegalkan pacaran. Padahal pacaran di dalam Islam itu tidak ada. Kalau ta'aruf ataupun pacaran itu diartikan proses menuju pernikahan, maka itu diperbolehkan oleh agama asalkan tidak ada pelanggaran di dalam proses tersebut. Pelanggaran apa? Pelanggaran misalnya berdua-duaan tanpa ada orang yang ketiga, ataupun keluar bareng, makan bareng, ataupun komunikasi yang tidak diperlukan dalam proses pernikahan itu. Misalnya saling bertanya, Mbak, apakah sudah makan sekarang ini? Wah, belum. Nah, ini kan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan proses pernikahan. Mbak, lagi apa ini? Lagi nyantai. Nah, kenapa pertanyaan seperti itu? Itu kan tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Wah, sudah makan apa belum? Loh, lah kok tanya sudah makan apa belum? Nah, ini kan tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Maka kalau itu menimbulkan fitnah, maka itu pun tidak diperbolehkan menurut agama. Jadi komunikasi yang tidak ada perlunya untuk menuju proses pernikahan, kalau itu menimbulkan fitnah, maka itu dilarang oleh agama. Nah, okay. Yang terakhir nih Ustadz, bagaimana saran Ustadz kepada generasi sekarang yang sudah terlanjur atau masih belum, itu bagaimana? Nah, mungkin panjenengan bisa memberikan solusi, bisa mengenalkan supaya generasi muda itu tidak menjauhi ajaran agama seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, ayyuhas sabab idza mastata'tumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai pemuda, dikala kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih bisa memejamkan mata dan bisa menjaga diri kehormatan. Jadi lebih baik menikah daripada melaksanakan atau proses terlalu panjang dalam pernikahan atau disebut dengan pacaran. Karena apa? Kalau orang sudah lama berpacaran, mungkin ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, mereka akan melakukan pelanggaran. Yang kedua, mereka kalau terlalu lama berpikir atau berpacaran, mereka akan jenuh, akhirnya berpisah tanpa ada sebab yang jelas. Oleh karena itu, bagi para pemuda dan pemudi, kalau sudah merasa cocok, merasa menemukan orang yang agamanya baik, hendaknya itulah yang dipilih untuk menjadi pasangan. Jadi asalkan satu, agamanya baik tanpa memandang apapun. Karena apa? Kalau kita memilih harta ataupun kecantikan, Rasul pun berpesan, la tankihuhunna li husnihinna, jangan menikah karena kecantikan atau ketampanan. Karena kecantikan atau ketampanan itu boleh jadi akan menjadikan kesombongan. Jangan menikah karena kekayaan. Karena kekayaan itu boleh jadi akan menjadikan orang itu menjadi orang-orang yang zalim. Insyaallah, wallahu alam. Terima kasih Ustadz. Monggo.